Oke, baik kita lanjutkan kembali. Jadi ini kita berbicara tentang aplikasi Microsoft Word. Jadi ada beberapa pengaturan, di antara pengaturan yang pertama tadi kita mengatur layout ya. Nah, jadi teman-teman harus ingat untuk mengatur layout itu nanti bisa masuk di menu layout, kemudian klik Pack Setup. Nah, di sini ada pengaturan mulai dari margin, ini untuk mengatur jarak ya, jarak kiri, jarak atas, bawah, kanan, ya. Kemudian di paper ini untuk mengatur size dari kertasnya bisa A4, bisa F4, bisa A3 dan seterusnya, disesuaikan dengan ukuran dari kertas yang kita pergunakan. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, otomatis di sini untuk jenis kertasnya akan langsung menyesuaikan dengan ukuran kertas yang kita pilih. Nah, itu adalah pengaturan yang pertama yang harus kita buat ketika kita ingin membuat sebuah template, ketika kita ingin membuat sebuah kerangka dalam sebuah laporan ya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita atur untuk ini ya, bisa untuk ukuran huruf dan juga untuk jenis hurufnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngedit atau mau ngetik dulu, monggo bisa ya. Jadi tinggal diketik dulu semuanya, baru setelah itu kita atur untuk jenis hurufnya. Bisa kita tekan Ctrl A pada keyboard, ya itu digunakan untuk melakukan select all. Ya, jadi kita tekan Ctrl A pada keyboard, otomatis kita akan melakukan seleksi pada semua teks, ya, semua objek yang berada pada lembar kertas ini. Nah, tinggal kita atur untuk ini ya, jenis hurufnya, tinggal kita pilih di sini. Secara standar rata-rata untuk pembuatan laporan menggunakan Times New Roman. Kemudian untuk ukuran huruf, ini huruf yang standar ya, yaitu 12. Ya. Nah, nanti tinggal kita custom sendiri. Katakanlah untuk cover, biasanya kan ukuran hurufnya lebih besar. Nah, nanti kita custom. Nah, kalau untuk isi, biasanya rata-rata hurufnya menggunakan ukuran 12. Kemudian setelah kita mengatur untuk jenis huruf, ukuran huruf, nah kita bisa mengatur untuk line spacing atau paragrafnya. Nah, line spacing atau paragraf itu mengatur jarak antar baris. Ya, contohnya di sini baris yang pertama yaitu secara umum etika adalah, nah ini adalah baris yang pertama. Dan baris yang kedua dalam berperilaku di masyarakat dan seterusnya, ini adalah baris kedua. Nah, line spacing itu mengatur jarak antara baris satu dengan baris yang lain. Ya, kita bisa melakukan select all juga ya, karena rata-rata dalam laporan itu pasti menggunakan jenis paragraf yang sama. Ya, daripada kita ngeblok atau kita seleksi satu persatu kelamaan, kita lakukan Ctrl A. Jadi kita cari cara cepatnya juga. Kemudian kita klik paragraf ya di menu home ini ya. Jadi home, kemudian di sini ada paragraf, teman-teman bisa klik. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur untuk spacingnya, before afternya kita kasih nilai 0 atau 0, ya. Kemudian line spacingnya kita, nah ini sesuaikan dengan aturan, ya. Kalau di aturan berbunyi line spacingnya adalah double, ya berarti kita pakai ini, double itu 2 nanti ya. Kalau di aturannya berbicara line spacingnya adalah 1,5, berarti kita pakai 1,5. Nah, biasanya yang membedakan itu line spacing itu kalau untuk katakanlah teman-teman pernah membuat jurnal, teman-teman pernah membuat laporan ilmiah, di situ ada sebuah halaman yaitu halaman abstrak atau halaman ringkasan. Di situ biasanya line spacingnya itu terbatas, yaitu kita pakainya adalah single line spacingnya, yaitu 1. Tapi kalau untuk isi, biasanya line spacing-nya rata-rata 1,5 sampai 2 atau double. Nah, di sini kita pilih 1,5, kemudian kita klik OK. Nah, itu kelihatan ya jarak perbedaannya ya. Saya coba Ctrl Z. Ya. Nah, ini yang awal tadi. Kemudian ketika saya kasih line spacing 1,5, jaraknya menjadi segini. Nah, ini kalau kita lihat ini, kita baca itu lebih enak daripada yang single tadi ya. Ya, tentu tulisan itu akan semakin merapat, sehingga cara membacanya juga harus teliti. Ya, karena untuk berpindah baris ini, barisnya jaraknya terlalu dekat. Oke, kalau kita sudah mengatur line spacing, kita tinggal mengatur tata letak dari template-nya. Oke, kita urutkan ya. Halaman yang pertama itu adalah halaman sampul. Kita buat di center atau tengah, ya, rata tengah. Kemudian kita blok, ya.
Biasanya sampul ini adalah untuk judul ya. Karena kita buat judul di sini laporan KKN ya kan, ya, Unhasi ya. Kemudian di bawahnya ini biasanya adalah logo ya. Kemudian di bawah logo itu biasanya nama mahasiswa, oleh siapa? Oleh mahasiswa, NIM-nya berapa. Nah, ini contoh saja ya, baru di bawahnya ada tulisan Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang tahun 2021. Nah, biasanya rata-rata seperti ini kalau untuk cover. Logo ini saya tulis saja ya, ini harusnya mungkin memasukkan gambar. Nah, kalau memasukkan gambar ya teman-teman tinggal insert picture, nah tinggal dimasukkan gambarnya atau tinggal drop and drag ya. Ya, drag and drop ya. Jadi gambarnya tinggal kita cari. Contohnya di sini saya coba cari gambar logonya ya. Logo Unhas. Nah, ini sudah ada ya. Tinggal klik, kemudian kita drag, kemudian kita drop di sini. Nah, jadi nggak perlu lewat insert picture ya, atau mungkin bisa kita copy. Nah, logo ini juga ada standarnya ya. Rata-rata logo biasanya dibuat antara kisaran 3x3 sampai 4x4 ya, tergantung dari aturan yang dibuat. Ini saya buat ukurannya adalah 4,02 atau tepatnya bisa kita buat menjadi 4, kita bulatkan 4 bisa. Ya, 4, kemudian 4. Nah, jadi logo nggak boleh terlalu besar. Dan teman-teman harus ingat, kalau logo Unas itu ada dua versi. Ya, rata-rata yang di internet itu yang kebanyakan itu adalah versi lama. Ini adalah logo versi baru ya, jangan sampai salah nanti ya. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, ya ini berarti halaman covernya sudah selesai kita buat. Nah, ini kita masukkan di baris yang selanjutnya, halaman yang selanjutnya. Nah, kita bisa mengatur ini ya, tata letak. Kita bisa preview ya, kita lihat secara ini ya. Nah, ini kan bawah ini masih kosong banyak. Nah, sehingga harus kita atur gimana caranya biar kelihatan rapi. Nah, tinggal di enter-enter saja. Nah, agar terlihat rapi tulisannya. Oke, kemudian kalau kita sudah mengatur halaman sampul, biasanya halaman yang kedua itu adalah daftar isi, daftar gambar, daftar rumus, dan sebagainya. Ya, atau kadangkala ada juga halaman kedua itu adalah halaman pengesahan. Ya. Ada juga halaman kedua itu adalah ringkasan atau abstrak. Oke, kita buat di sini untuk halaman kedua itu nanti kita gunakan untuk daftar isi. Ya. Oke, kita tulis di sini daftar isi. Oke. Untuk berpindah ya dari halaman satu ke halaman selanjutnya biar teksnya langsung berpindah, kita bisa menekan Ctrl Enter ya. Ctrl Enter itu otomatis akan langsung berpindah tanpa harus kita melakukan enter satu persatu kelamaan ya. Oke, untuk membuat daftar isi, kita bisa membuat daftar isi secara otomatis. Ya. Oke, pembuatan daftar isi secara otomatis ini caranya adalah kita blok aja dulu, ini daftar isi kita perbesar, ya, ukurannya biasanya 12 sampai 14. Kemudian kita atur sini. Nah, kita harus mengatur heading ya di sini, heading. Nah, untuk daftar isi ini biasanya masuk ke heading 1. Heading 1 itu artinya di sini menjadi induk ya, heading satunya. Nanti kalau dibuat daftar isi, dia letaknya paling kiri nanti. Ya, kita pilih heading 1 di sini ya. Kemudian kita custom ya. Kita klik modify. Nah, kita atur di sini untuk heading 1 dia menggunakan huruf Times New Roman, ukurannya 14, dia pakai bold, kemudian warna fontnya itu adalah hitam, letaknya di tengah ya. Kemudian paragraf itu bisa diatur di bagian format ini. Klik format, kemudian klik paragraf.
Nah, ini kita atur before-nya 0, after-nya 0, line spacing-nya 1,5, oke, oke. Nah, kita sudah mengatur ini menjadi heading 1. Ya, kita klik ini, kita update. Nah, setiap yang kita gunakan sebagai heading 1 itu akan letaknya berada di sebelah kiri. Ya, jadi setiap halaman harus ada headingnya. Ini kita gunakan untuk heading 1 juga, heading 1. Ya. Laporan menjadi heading 1, kemudian ya oke, kita geser lagi. Nah, setelah kita sudah menuliskan daftar isi, nah nanti isi dari daftar isi ini kita buat secara otomatis. Ya, jadi nggak perlu kita isi lagi di sini. Nanti akan terbuat secara otomatis. Ya. Kemudian kita tinggal next, halaman selanjutnya biasanya itu adalah bab 1. Ya, bab 1 berarti kita buat di sini bab 1. Bab 1 biasanya isinya adalah pendahuluan. Nah, kemudian A, latar belakang. Ya. Kemudian B, rumusan masalah. C, tujuan. Nah, biasanya seperti ini untuk laporan-laporan pada umumnya. Nah, kita geser, kita blok ini, kemudian kita geser ya. Kita geser dengan menggunakan indikator yang berada di atas ini. Nah, biar kelihatan rapi ya. Jadi rata kanan dan rata kirinya itu kelihatan rapi. Oke, kita enter latar belakang. Nah, teksnya itu bisa kita buat secara otomatis untuk numbering and bulletnya. Caranya diklik di sini ya. Nah, numberingnya kita pilih, kalau tadi saya pilih huruf A, B, atau mungkin kita pakai angka 1, 2. Nah, teman-teman bisa milih di sini. Nah, oke, selanjutnya bab 1 ini juga kita masukkan di heading 1. Ya, jadi bab 1 ini menjadi heading 1. Kemudian kalau ada subbab di dalamnya, seperti latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, ini bukan menjadi heading 1, tapi levelnya turun lagi ke bawahnya, yaitu heading 2. Ya, jadi latar belakang kita blok, kita klik heading 2. Kemudian rumusan masalah ini juga kita klik menjadi heading 2. Kemudian tujuan kita klik juga untuk menjadi heading 2. Ya, oke, sudah ya. Baru kita berikan isi di dalamnya. Ya, contohnya ini ada teks ya, saya copy saja, ini contoh teks saja. Ya, kita copy. Oke, kita copy di sini, bagian latar belakang, kita paste. Nah, untuk mengatur biar teks itu terlihat rapi, contohnya seperti ini. Nah, ini secara umum etika adalah, nah ini kan rata kiri, tapi kanannya ini kan nggak rata. Nah, caranya tinggal kita pilih yang ini ya, justify. Jadi biar rata kanan, rata kiri. Kemudian paragrafnya kita masukkan 1,5. Ya, kalau kelihatan paragrafnya nggak sama dengan yang lain, teman-teman rubah lagi aja ya. Karena biasanya format paragraf itu kadang berubah-ubah, ngikutin dengan format yang sebelumnya pernah digunakan. Ya, kemudian karena ini merupakan paragraf, maka letaknya harus lebih menjorok ke kanan ya, yang kalimat pertama. Ya, harus menjorok ke kanan, berarti kita atur ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini harus kita luruskan dengan huruf A-nya ya. Ya, atau mungkin cukup seperti ini juga bisa. Ya. Nih, ya, jadi kita sudah mengatur latar belakang. Kemudian rumusan masalah, kalau kita mau memberikan teks, tinggal kita masukkan. Nah, ini juga ada ya, kata pengantar ya. Ini saya masukkan juga ya, kata pengantar. Kata pengantar itu biasanya letaknya itu sebelum daftar isi. Ya, jadi kita cut, kemudian kita taruh di sini ya. Nah, kita enter di bawahnya, kita kasih kata pengantar. Nah, kata pengantar ini nanti juga kita masukkan sebagai heading 1. Kita klik heading 1. Nah, otomatis akan ngikutin. Nah, ini kata pengantar. Setelah kata pengantar ada daftar isi, kita enter ke bawah, daftar isi, pindah halaman. Kemudian bab 1, sudah ada isinya, latar belakang, rumusan masalah. Oh, ini ada contohnya ya, bab 1 latar belakang, saya hapus saja wis. Nah, ini rumusan masalah, kita contoh ini, kita copy.
Nah, kita kopikan di sini, rumusan masalah, kemudian tujuan, kita kopikan yang tadi juga. Ini hanya contoh saja ya. Ini biar nggak kelamaan ngetik saya ya. Nah, contoh saja. Oke, ini saya hapus karena di atas sudah ada tadi. Mari ini enak wong PVC. Sampeyan ndang ngatus nagagi. Mun aku jeng ulang sampai sampeyan tak omongi ngono wong. Ya, iya sangat. Oke, ini sudah ya. Tadi ini terakhir bab 1. Nah, ini daftar isi nggak usah ini dihapus, tadi sudah. Nah, setelah bab 1 biasanya adalah bab 2. Ya, jadi ini adalah bab 2. Kita buat bab 2-nya. Di sini bab 2. Jadi setelah bab 1, ini bab 1 di halaman ini. Nah, ini bab 2-nya. Bab 2-nya biasanya rata-rata adalah landasan teori atau tinjauan pustaka. Bab 2 kita buat sebagai heading 1 juga. Nah, contoh bab 2 ya, ini contoh saja. Nah, ini teksnya, kemudian bab 3 adalah penutup. Nah, kadang ada juga yang pembahasan, baru bab 4-nya penutup, ya tergantung dari template laporannya. Oke, bab 3 penutup, sudah. Terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka kita buat jadi heading 1 juga. Oke. Nah, di sini kita sudah mengatur heading ya, mulai dari heading 1 sampai heading 2. Kalau ada subbab selanjutnya, setelah heading 2, bisa juga kita jadikan sebagai heading 3. Ya. Oke, kalau ini sudah, selanjutnya kita mengatur nih ya, kita atur untuk bisa untuk ininya halaman ya. Kita atur untuk isi halamannya karena ini nanti kan rata-rata halamannya biasanya kalau untuk halaman sampul, cover, daftar isi, ya kata pengantar itu menggunakan jenis halamannya adalah I1, I2, I3 angka Romawi ya yang titik I ya. Kemudian bab 1 ini mulai 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kita atur ya, kita pilih insert ya. Kita klik menu insert, kemudian di sini ada page number. Nah, kemudian kita pilih letak dari halamannya. Saya pilih yang bottom ya, berada di pojok kanan bawah. Oke. Nah, kemudian kita geser ke atas. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada ini halaman 1. Nah, ini kan salah. Harusnya ini kan I1, I2 sampai I seterusnya. Nah, oke. Kita ganti formatnya, kita blok page number, kemudian format, kemudian kita pilih I. Ya, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah. Oke, nah ini pengaturannya ada yang ngacak ini ya. Nah, ini kata pengantar kok ikut di atasnya. Kita geser ke bawah. Nah, sudah. I1 benar, I2 benar, I3. Nah, bab 1 itu harusnya bukan ini. Kalau bab 1, nah ini kan bab 1 I4 ya. Ini harusnya salah. Bab 1 itu harusnya sudah berpindah formatnya, yaitu menggunakan angka 1. Ya, kita blok di sini ya. Di bab 1 ini kita naikkan ke atas ya. Nah, kita jadikan satu dengan halaman daftar isi. Kemudian kita klik kursor di sebelahnya bab 1. Kemudian kita klik layout, kemudian kita pilih ini ya, bricks, kemudian kita pilih next page ya untuk berpindah ke halaman selanjutnya dengan format yang berbeda. Oke, kita klik next page ya. Kemudian kita kembalikan bab 1 menjadi heading 1. Heading 1. Oke. Kemudian selanjutnya kita klik footer ya, footer ini bagian bawah, kita double klik saja di sini ya sampai muncul menu header and footer. Nah, kemudian kita pilih page number, bottom of page, kemudian kita pilih ini sudah ya. Kemudian format. Nah, format numbernya kita ganti menjadi angka 1 dan dimulai start at 1. Oke. Nah,
Dimulai dari 1. Ini sudah berpindah ya, 1, kemudian yang bawahnya berubah 2, bawahnya berubah 3, dan seterusnya sampai terakhir. Oke. Kita sudah mengatur untuk halaman. Kemudian yang selanjutnya, biasanya ketika kita membuat sebuah laporan, ada kalanya itu kita memasukkan kutipan atau kita memasukkan apa yang menjadi teori. Ya, contohnya teori tentang komputer. Komputer itu adalah ini. Ya, kemudian etika itu adalah ini. Nah, kalau itu misalkan adalah sebuah kutipan, itu adalah pendapat dari orang lain, maka kita harus menuliskan itu sebagai sitasi. Jadi sitasi itu adalah kita mengutip pendapat orang lain, kita masukkan di laporan kita. Jadi kita harus mencantumkan nama orangnya siapa, tahun berapa, dari mana, apakah dari buku, dari laporan, dari jurnal, dan seterusnya. Jadi nggak boleh asal mencantumkan sebuah teori. Itu nanti terindikasi plagiat. Nah, plagiat itu nanti berat hukumannya ya, apalagi dalam dunia akademik. Ya, berat nanti hukumannya. Jadi harus kita tuliskan sumbernya itu dari mana. Oke, contohnya saja misalkan di sini ya, etika kewargaan digital berkaitan erat dan seterusnya. Misalkan ya, ini adalah pendapat dari seseorang. Nah, kita bisa memasukkan melalui reference, ya, reference ini, kemudian kita pilih yang ini. Nah, ini adalah style untuk pembuatan daftar pustaka dan juga kutipan. Rata-rata menggunakan apa? Ya. Oke, kita pilih apa, kemudian kita klik Insert Citation, kita pilih Add New Source. Nah, tipe of source ini tergantung dari sumber, ya. Sumber dari teori yang kita gunakan. Paling banyak mungkin dari buku ya, kita pilih buku, author, penulis, misalkan penulisnya adalah Budi. Nah, penulisnya adalah Budi. Kemudian kalau ada penulis kedua, ketiga, nah kita bisa menuliskannya di sini. Ya, Budi, misalkan yang menulis itu, nah ini ada contohnya ya, nah, example Kramer, James, nah, misalkan lebih dari satu orang, Budi, Sulistyo, misalkan, kemudian Anita, nah, saya tuliskan di sini. Kemudian title, ini adalah judul bukunya, misalkan judul bukunya adalah tentang etika komputer, misalkan ya. Tahun buku diterbitkan tahun 2020, kota penerbit misalkan Jombang, penerbitnya misalkan Unhasi Press. Nah, oke. Kemudian kita klik oke. Nah, otomatis akan masuk di sini Budi tahun 2020. Nah, seperti itu ya. Jadi klik insert citation, kemudian add new source. Nah, akan masuk di sini ya. Nah, kita juga bisa memasukkan di sini dengan cara edit ya. Edit misalkan di sini kita edit yang punyanya Budi tadi ya. Kita edit yang punyanya Budi tadi. Kita pilih Budi ini, kemudian kita edit. Nah, ini Budi, mana tadi Budi Sulistyo. Nah, kita edit. Misalkan namanya di sini biasanya yang digunakan itu adalah nama terakhirnya dulu. Misalkan namanya adalah Ahmad Heru Mujianto. Ya, maka yang digunakan itu adalah nama terakhirnya. Mujianto, nama pertamanya Heru, nama tengahnya ada nama pertamanya adalah Ahmad. Nama terakhirnya adalah Heru. Nah, seperti ini. Kita pilih add. Nah, jadi penulisnya ada dua. Yang ini kita delete misalkan. Kemudian penulis kedua misalkan namanya adalah Ahmad Budi Santoso. Ya, berarti nama terakhirnya adalah Santoso. Nama pertama adalah Ahmad. Nama tengahnya adalah Budi. Kita pilih add. Kemudian penulis ketiga misalkan namanya adalah Siti Anissa. Ya, misalkan. Ya, yang terakhir kita tulis Anissa. Kemudian first name nggak ada, first name-nya adalah Siti ya. Last name untuk middle-nya nggak ada, add. Oke, kemudian kita pilih oke, ya, yes. Ya, oke, kemudian kita close. Nah, maka akan berubah seperti ini, Mujianto, Santoso, dan Anissa. Karena lebih dari satu penulis, dan seterusnya ya. Kemudian kalau misalkan di sini ada lagi, saya klik citation seperti ini. Kemudian kalau
di bagian yang lain juga ada lagi, misalkan di sini, di tengah-tengah, ya di tengah-tengah pun juga boleh ya. Jadi tergantung dari sumber kutipannya itu ada di mana posisinya. Oke, kalau sudah, kita tinggal memasukkan di daftar pustaka. Daftar pustaka, nah kita berada di daftar pustaka, kita klik ini, ya bibliografi. Nah, tinggal kita pilih seperti ini. Nah, otomatis daftar pustakanya akan muncul di sini. Ya, di sini ada Mujianto, AH, Santoso AB, dan Anissa S tahun 2020. Namanya Etika Komputer, Jombang, Unhasi Press, dan seterusnya. Nah, ini adalah daftar pustaka secara otomatis. Nah, bibliografinya tinggal kita hapus saja ya. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi kalau seperti ini kan kita nggak perlu menuliskan secara manual. Di awal memang tetap kita tuliskan secara manual, tapi untuk penulisan di daftar pustaka ini otomatis akan muncul. Kemudian untuk daftar isi secara otomatisnya, kita masuk di daftar isi ya. Nah, daftar isi ini tadi ya di sini. Oke, daftar isi. Nah, untuk daftar isi kita pilih yang reference. Ya, kemudian kita pilih menu table of content. Kemudian kita klik style untuk daftar isinya. Oke, kita lihat di sini. Apakah menjadi otomatis? Nah, ini ya. Jadi otomatis ya daftar isinya. Kita hapus kontennya, kita edit. Ukuran jadi oke. Nah, ini ya. Laporan KKN Undasi halamannya ada di I1. Nah, ini kan kita edit. Nah, ini kita edit jadi halaman sampul. Halaman sampul. Kata pengantar benar, daftar isi benar, bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 sama pendahuluan ini jadi satu baris. Nah, kita backspace, kita naikkan ke atas, kita hapus bab 1. Kemudian benar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, bab 2, landasan teori, kita naikkan ke atas. Kita tulis lagi bab 2. Bab 3, penutup, kita naikkan ke atas, kita tulis lagi bab 3. Daftar pustaka, dan seterusnya. Nah, ini sudah pasti benar ya. Ini halamannya pun otomatis akan muncul. Ya, kita atur untuk hurufnya, ya kita blok daftar isi, kita atur hurufnya, kita samakan Times New Roman, ukurannya menggunakan 12, paragrafnya kita jadikan 1,5, ya, before afternya 0 semua oke. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti kita sudah membuat daftar isi secara otomatis. Nah, dengan daftar isi secara otomatis pun ini kalau ada perubahan, kita tinggal update tabel, ya update numbernya saja bisa. Contohnya saja, ya di sini bab 1 ini berada di halaman 1, latar belakang halaman 1, rumusan halaman 1, tujuan juga halaman 1. Misalkan saya perbanyak di latar belakang sehingga harus berpindah halaman latar belakangnya. Oke, saya copy kata-kata ini biar lebih banyak. Oke, berarti di sini contohnya di sini bab bukan bab ya, ini rumusan masalah tadinya adalah di halaman 1. Ini kalau kita lihat di sini dia berada di halaman 2. Ya, sudah pindah ya, dia ada di halaman 2. Nah, kita tinggal update saja di daftar isinya, nggak perlu kita ngecek satu persatu. Nah, otomatis kalau geser satu sampai bawah juga akan ikut bergeser ya. Bab 1 ini kan halaman 1, latar belakang satu-satu semua, landasan teori halaman 3, penutup halaman 6, daftar pustaka halaman 7. Nah, ini awalnya seperti ini. Kemudian kita update karena tadi ada perubahan. Kita update page number only. Oke. Nah, otomatis akan berubah. Ya, latar belakang jadi halaman 1, rumusan masalah berubah jadi halaman 2, tujuan jadi halaman 2, dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada perubahan, dia akan langsung bisa mengupdate perubahan-perubahan itu. Kalau kita membuat daftar isi secara manual, biasanya rata kanan, rata kirinya jelek. Kemudian untuk ada perubahan itu kita harus update secara manual. Nah, itu beberapa hal yang menjadi kekurangan kalau kita membuat secara manual. Ya. Oke, jadi itu teman-teman materi kita untuk hari ini terkait dengan Microsoft Word ya. Nah, rata-rata seperti itu sih ketika kita membuat atau mengerjakan sebuah laporan biasanya rata-rata seperti itu.
Nah, itu nanti bisa teman-teman terapkan ketika nanti teman-teman mau membuat makalah, mau membuat proposal, atau membuat file-file tugas-tugas kuliah lainnya, teman-teman bisa menerapkan konsep dari Microsoft Word tadi, jadi bisa lebih gampang untuk pembuatan aplikasi Microsoft Word-nya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mengalami kesulitan terkait dengan penggunaan Microsoft Word selama ini, ada kasus seperti ini. Nah, nanti coba saya pecahkan seperti apa masalahnya. Monggo bisa sharing sama-sama. Oke, disilakan barangkali ada pertanyaan. Mohon maaf, Pak. Ya, silakan. Ngapunten. Nggih, monggo. Niku pada kulon niku kan Microsoft Word bawaan apa. Nah, Ya. niku katene download napa font-font niku apakah bisa, Pak? Kalau nyoba kok sulit ngeten. Mhm. Ya, oke. Jadi font ya. Coba saya tampilkan ya, biar teman-teman paham nanti. Oke, jadi ketika kita ingin melakukan perubahan font, nah, salah satu yang menjadi style dalam penulisan itu adalah jenis hurufnya ya, font. Font itu kan di sini ya, ini kan letak fontnya. Nah, ini kan letak font. Nah, secara default, sistem Windows kita itu sudah memiliki font bawaan. Ya, tetapi ada kalanya ketika kita ingin melakukan custom font ini, contohnya ini ya, saya blok bab 1. Nah, ini yang bawaan kan Times New Roman pasti bawaan itu, karena ini font standar. Kemudian seperti ini, Kokon. Nah, ini bukan font bawaan ini saya download sendiri. Kemudian font ini, nah ini kan juga bukan bawaan. Kemudian font ini, nah ini kan banyak ya. Ini beberapa font saya ini download ini ya. Ya, font-font ini bisa kita download secara gratis ya. Saya kasih tahu lah cara downloadnya ya. Nah, teman-teman bisa buka aja di Google ya, download font, gini ya saja caranya ya, download font. Nah, biasanya saya pakai yang ada di Davon ini ya. Nah, dari situs Davon. Nah, ini ya salah satu situsnya. Nah, ini kan bagus tuh fontnya. Nah, apa ini bacanya? PC Mochi. Nah, teman-teman bisa klik ini. Nah, ini kan di menu kanan ini ada download. Nah, teman-teman tinggal mendownloadnya. Nah, ini sudah terdownload otomatis di sini. Nah, ini ya di menu bawah ini. Nah, tinggal saya buka. Nah, dalam bentuk WinRAR ya biasanya, atau WinZip ya, artinya masuk arsip. Oke, saya buka di folder download aja. Nah, di folder download. Nah, ini ya. Nah, ini fontnya. Oke, saya ekstrak atau saya keluarkan dari WinZip. Nah, ini bentuk fontnya di sini. Oh, mana tadi hilang? Nah, ini fontnya ya. Ini formatnya adalah, format filenya adalah TTF. Nah, kemudian untuk bisa mengaktifkan font ini, teman-teman harus mengcopy atau memindahkan font ini ke dalam font system yang ada di Windows-nya. Caranya adalah di copy, ya, klik kanan, copy, kemudian teman-teman buka di sini font atau searching saja di font ini. Nah, di sini ada fonts ini ya. Teman-teman buka font itu. Nah, di sini ada banyak sekali font-font yang disediakan oleh sistem Windows-nya. Beberapa memang sudah ada yang saya masukkan secara manual. Nah, tinggal klik kanan di sini, paste. Ya, font kita namanya tadi adalah Pichimochi ya. Oke, coba kita cek ya. Di sini sudah masuk belum? Pichimochi. Nah, ini ya. Mochi. Nah, ini ya. Kita cek sekarang di Microsoft Office-nya. Kadang minta di restart dulu ya, nggak bisa langsung diterapkan. Oke, coba kita cek ya. Barangkali sudah masuk tadi tulisannya. PC. Nah, ini ya sudah masuk ya. Mochi. Ya, oke, saya blok ini saya rubah fontnya jadi Mochi. Nah, ini ya jadi seperti ini. Ini font yang Mochi tadi ya. Ya. Oke, jadi seperti itu Mas Sirojat Tamimi. Ya. Oke, Ustaz. Matur suwun. Ya, Oke, Ustaz. ya. Selain font, ini untuk font Arab-Arab sih bagus-bagus ten
Arab. Napa Pak Ustadz? Ya, Nggih. font Arab. Kene jenengan semerap. Ya, saya nggak pernah nulis-nulis font Arab ya. Atau mungkin di browsing aja di sini font Arab ya. Saya nggak pernah nulis. Nah, ini mungkin ada Arabic Google Font ini. Nanti bisa teman-teman coba buka ya. Kalau secara standar sih ada bawaan font Arab itu, tapi ya standar ya. Artinya di situ nggak ada kayak kaligrafinya atau bentuk-bentuk yang mungkin bagus-bagus itu nggak ada. Nah, ini mungkin beberapa font-font Arab yang mungkin bisa teman-teman download ya. Tinggal dicari di Google aja. Nah, contohnya seperti ini kan bagus ya. Nah, mungkin penulisannya kan ada yang bermacam-macam. Ini bisa nggak di-download ini ya? Ya, diklik Google Font. Nah, ini download family. Ya, kemudian ini ada nggak menu downloadnya? Nggak ada. Ya, jadi langsung yang atas ini download family. Nah ini sudah terdownload. Nah, ini namanya. Saya terapkan ya. Rakas reguler. Saya coba masukkan di sini. Tapi penggunaannya gimana ya kalau font Arab? Saya coba. Bisa nggak ini nanti ya? Asal aja wis. Ya. Karena penulisan Arab sendiri saya juga nggak pernah ini nulis Arab ini. Biasanya pakai insert simbol saya. Oke, kita copy, kita masukkan di font. Kita paste di sini. Rakas ya, nama fontnya tadi Rakas. Rakas. Nah, ini Rakas reguler. Oke, coba bisa nggak di sini? Ini kalau saya rubah jadi Rakas bisa nggak ini ya? Rakas. Oh, ini bentuk font ini biasa sih ya. Nah, jadi nulisnya saya juga harus pakai keyboard Arab ini ya. Insert keyboardnya bisa dirubah jadi Arabic. Language-nya harus dirubah jadi Arabic ini. Nah, ini belum saya setting untuk Office Word-nya untuk Arabic. Pakai insert simbol bisa nggak ini? Insert simbol yang ada di sini. More simbol. Kemudian kita kan di sini bisa pilih Rakas, ada nggak ya? Rakas. Nah, ini Rakas. Rakas bentuk Arabnya. Oh, ini ada di seperti ini ya. Nah, ini tapi kan kelamaan. Teman-teman biasanya dari anak-anak agama biasanya kan langsung pakai keyboard Arabik ya. Nah, ini kan contoh saja ini ya. Nah, nanti font Arabnya seperti ini. Nah, ini contoh saja. Oke, saya close. Nah, ini fontnya coba saya perbesar. Tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini kan sudah jadi style ya. Jadi style penulisannya sudah beda, tidak standar lagi ya untuk penulisan Arabnya. Oke, jadi seperti itu Mas Sirojat Tamimi. Iya Ustadz, matur suwun Ustadz. Iya, sama-sama.